Mbak? Aku 2 tahun ini, Mbak. 2 tahun. Lah kenapa nggak renew? Enggak, soalnya dari awal saya udah nggak betah, dari awal udah nggak srek sama kerjaannya gitu kan. Dari awal udah monotis tapi saya tahan karena kan sekarang proses susah. Jadinya saya kuat-kuatin sampai 2 tahun ini, sekarang udah mau finish saya kuat-kuatin gitu. Kenapa nggak kuat? Kamu kan nggak ada pengalaman. Ini Kenapa saya nggak? pernah kerja di Singapura kan 2 tahun gitu. Oh, pernah di Singapura. Iya, pernah di Singapura pernah. Kenapa nggak kuatnya berapa lama? Kuatnya tuh rumahnya besar banget, 4 Sebentar, lantai, lantai 5. Bentar, berapa besar rumahmu? 4.800. Itu di situ tulisannya 3.000 tapi di sana lebih gede nih, 4.800. 4.500. 4.800. 4.800. Iya, lantai 5. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, lantai 5. Di daerah mana sayang? Hong Lok Yun, Taipo. Hong Lok Yun. Taipo. Wah, orang kaya dong. Punya mobil berapa? Mobilnya 5. Mobilnya 5 terus. Iya. Ya harus dicuci. Gitu. Tiap hari nyuci. Iya, dua hari sekali, kadang pokoknya kalau habis dipakai harus cuci bersih gitu. Tapi kan cecenya bukan kamu aja kan, nggak berat Iya. harusnya 2 cece. 2 cece, yang satu kan masak gitu loh. Yang satu masak, terus yang satu aku bersih gitu. Kalau 2 cc kan yang satu udah lama gitu, jadi harus bisa ngambil hati bos sama cc-nya satu lagi gitu. Harus kuat gimana caranya, harus pokoknya kalau dia punya kerjaan berat aku backup. Dia bilang apa aja oke, saya siap bantu ini, oke, saya nggak pernah, karena saya kan sadar saya kan junior, ibaratnya saya baru, jadi saya harus respect lah sama yang lebih lama gitu. Jadi so far oke lah, so far ya pokoknya oke sampai sekarang gitu, karena saya selalu membackup dia gitu, apapun yang dia kerjakan saya bantu, disuruh apapun oke, ada masalah apa ya udah saya bilang maaf, sorry itu Om Ci udah selesai, nggak usah perpanjang apa masalah gitu. Sebenarnya bukan kamu salahmu. Ya bukan apapun, misalnya ada apa hilang, misalnya saya yang dia nggak ngerti, misalnya ya udahlah mungkin saya yang hilangin, saya bilang maaf gitu, walaupun bosnya itu marah-marah ya udah saya bilang maaf gitu aja gitu. Salah ataupun tidak? Iya, salah pun juga. Karena kan saya mikirnya nanti kalau saya bertengkar sama yang satu lagi gitu kan nanti kan malah jadi nanti pasti ada masalah gitu. Nanti saya di interminate saya nggak finish, jadi saya pulang lagi gitu pikiran saya. Jadi saya kuat-kuatin apapun masalahnya, saya bilang maaf gitu aja lah. Selama itu masalahnya masih bisa dihandle, nggak masalah curi atau apa yang nggak besar gitu, pokoknya kayak gitu. Jadi semua kesalahannya ya salahku, minta maaf. Gitu, ya, minta maaf Ya, gitu. ini salahku, minta maaf. Berarti kamu selama 2 tahun menderita dong? Ya jangan menderita lagi, udah pengen banget pergi, ibaratnya kalau itu udah pengen banget pergi, tapi saya tahanin aja sampai 2 tahun. Cecenya orang Indonesia apa orang Filipina? Iya sama. Orang Indonesia. Terus Harusnya bosnya seneng tuh- dong kamu orang Indonesia. Iya, ya, saya sama-sama lah ya, namanya orang pasti kan kalau 2 orang pasti kan harus salah satu ada yang ngalah gitu nih. Pasti kayak gitu, kalau kerja 2 orang lah harusnya pasti ada yang ngalah. Kebanyakan pasti bentrok gitu kan, kalau nggak ada salah satunya yang ngalah gitu pasti bentrok. Jadi kan harus gitu. Jadi lebih baik kamu yang ngalah aja karena Iya. kamu yang baru. Susah senang dukanya sama 2 cece. Kan kamu pakai kan dia juga mungkin backup kamu terus. Kalau kamu salah mungkin dia yang ngakuin salah juga. Iya, namanya orangnya ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Kalau intinya ya yang baru harus bisa menyesuaikan lah gitu lah intinya. Intinya yang gitu, kalau jadi baru ya, harus ngalah apapun harus itu. Ngalah, jangan ngeyel gitu, kalau dibilangin iya oke, kalau sekarang salahin minta maaf gitu aja kalau baru. Ya karena nggak ada pilihan lagi, no choice, kalau baru harus kayak gitu. Kalau kamu mau milih ya kamu harus keluar. Kalau kamu bertahan ya finish kontrak Ya, gitu maksud kamu. Iya, maksud saya. Oh, bagus. Saya kayak gitu aja. Jadi kamu nggak ngengkel tuh kalah, tetap kalah. Karena cece yang satunya berapa iya, tahun? Kan udah 6 tahun gitu. Cece yang satunya udah 6 tahun. Wai. Waalaikumsalam. Pagi siapa nih? Siapa nih? Saya kemarin di messenger itu loh, Teh. Oh, Mbak sebentar soalnya Mama masih ngobrol sama anak, sebentar lagi tak telepon ya. Oh, jangan. Ya, nanti aja kalau aku telepon, saya telepon Teh. Oke, siap. Ibu nggak tahu. Oke, siap. Oke, bye-bye. Karena kamu masih baru, kenapa kamu bertahan butuh banget duit, Meh? Iya, ya butuh uang lah Miss buat anak-anak di rumah, jadi saya harus kuat lah, pokoknya saya harus kuat selama itu masih wajar gitu, saya harus kuat ya. Emang resikonya kalau di luar negeri apalagi Hong Kong kan harus kerja keras gitu. Jadi kalau kita ngeluh-ngeluh aja kayaknya nggak guna deh. Harusnya ya apapun harus dihadapi selama itu masih dalam tahap wajar gitu. Tapi
kalau misalnya ini ibaratnya ada pintu terbuka, saya ada kesempatan lagi untuk cari job lain, saya pengennya pergi gitu loh, Miss. Masa mau ditahanin menderita terus di situ, ya nggak pengen. Kalau ada kesempatan udah finish kontrak kan nggak ada masalah, udah selesai. Iya, betul. Kecuali saya Ngebreak. finish kontrak, ngebreak atau apa lah, itu baru masalah. Ini kan udah finish, ibaratnya pintu terbuka, ada kesempatan, ya udah. Cepat pergi lari aja. secepatnya. Iya, gitu. Kemarin kan masih belum bisa. Banyak anak yang langsung ngebreak, ambil keputusan untuk ngebreak. Banyak anak yang tidak mau, tidak bertahan. Kenapa membuat sampean pingin bertahan itu aja triknya? Gimana Ya itu, mampu bertahan? Ya itu saya ingat perjuangannya dulu waktu di Indo, mau kesini tuh 1 tahun, lama banget pengen kerja ke Hongkong tuh nungguin 1 tahun, lama. DPT? Iya, DPT nunggu kesini tuh setahun, susah gitu. Masa Banyak kesini- anak juga DPT? banyak yang pengen ini, malah teman aku sampai 2 tahun sekarang belum terbang. Kamu udah mau finish kontrak, dia Iya, belum terbang? belum. Oke. Jadi itu yang membuat saya kuat. Terus ini lagi apa, kebutuhan di Indo, anak-anak kan di Indo juga susah sekarang. Terus di sini kan gaji lumayan gitu, yang membuat saya bertahan gitu, Miss. Jadi kamu punya berapa anak? Punya suami? Enggak, saya punya 2 anak, saya bercerai, jadi saya itu Kamu orang mana? orang Jawa Tengah, Cilacap. Orang Cilacap. Berarti yang membuat kamu bertahan adalah anak-anakmu dan perjuanganmu selama di PT. Iya. Ada pesan nggak buat teman-temanmu biar nggak mudah putus asa gitu loh? Kan aku mikirnya kamu pekerjaannya berat loh, tapi kamu nggak mengeluh, nggak merasa saya tuh kecewa. pernah di itu loh sama anjingnya sampai nanas ini ini bekasnya ada, Miss. Saya tuh sampai kan anjingnya gede besar gitu, saya kan badannya kecil jadi nggak kuat, jadi saya belum. Kenapa anjingnya menggigit kamu atau apa? Bukan, jadi anjingnya kalau ada anjing kecil tuh dia langsung attack, melawan gitu loh, langsung nyerang gitu. Jadi saya katus dia, jadi bosnya bilang pokoknya anjingku jangan sampai lepas, kalau sampai lepas dia bakal marah-marah gitu, pokoknya jangan sampai lepas, kalau lepas di jalan susah katanya. Jadi saya pegangin terus talinya sampai saya dilarang sama anjingnya ke sana sini, semua berdarah-darah semua sama anjing. Terus bosmu bilang apa? Dia cuma bilang makanya kamu hati-hati kalau itu gitu aja, makanya hati-hati kalau bawa anjing gitu. Gimana hati-hati? Iya gitu. Gimana hati-hati kalau anjingnya sendiri kabur? Iya kayak gitu. Terus saya obatin sendiri tuh, beli salep di toko Indo. Beli sendiri? Saya beli sendiri obatnya. Terus cece sebelahmu itu? Cece temanmu itu? Nggak ngasih supaya bosnya belikan atau gimana gitu? Nggak ada? Dia juga tahu cecenya itu juga mau pergi, dia juga udah nggak mau kerja di situ lagi, dia juga tahu cecenya bosnya kayak gitu, jadi dia juga sekarang mau pergi lagi, nggak kerja di tempat dia lagi, mau Dia sendiri juga nggak mau? Iya nggak mau udah. Terus sebenarnya ini kan bos saya kan marah, saya kan ambil kamu dari Indo mahal gitu kan, Miss. Terus? Kenapa kamu kerja cuma 2 tahun aja gitu? Kan dia pokoknya nggak mau, saya harusnya nambah kontak, tapi saya nggak mau lah, Miss. Saya nggak nyaman. Wah jangan Mbak, karena ntar perjuanganmu jadi berat lagi. Iya. Paham nggak? Kamu sudah bertahan 2 tahun udah di Iya, penjara. Iya. Terus ini pekerjaannya yang susah-susah, Miss. Kayak itu harusnya manggil tukang tuh kolam ikan gitu kan, banyak kabel-kabelnya gitu. Itu semua cecenya harus bisa. Yang ada kabel-kabelnya itu air mancur, itu kan rumahnya kan yang gede banget, ada tamannya, atas bawah itu taman. Jadi itu pekerjaannya servis AC, semuanya cecenya. Servis AC. Nggak pernah manggil tukang AC, nggak pernah. Gimana kamu bisa memperbaiki AC sayang? Nggak mau tahu, pokoknya harus tahu, pokoknya naik ke atas harus dibersihin, harus semuanya, AC-nya harus bersih semua. Terus itu apa yang bentuk-bentuk taman itu bulat-bulat itu, Miss, pohon-pohon itu harus cecenya lagi, nggak manggil tukang. Yang motong-motongin tanaman itu, kayak gitu. Terus bersihin kolam ikan, semuanya nggak manggil tukang, semuanya harus cecenya. Terus ngecat rumah, satu rumah gede itu cecenya lagi ngecat. Jadi kamu juga jadi tukang cat, Iya. jadi tukang taman, jadi Iya. tukang AC. Iya. Kalau pekerjaan kayak ngepel, masak, bersih-bersih itu kayaknya kayak bukan kerja gitu. Dianggapnya nggak kerja. Jadi ngepel nyapu itu bukan bersihin pekerjaan, kaca, seharusnya bukan. kamu Itu harusnya di luar, itu kayak ngecat-ngecat gitu. Terus tamannya kan luas gitu, Miss. Jadi semuanya harus ditiriin satu-satu. Pohonnya itu jangan ada pohon kering, jangan ada daun yang kuning, harus dilihatin satu-satu gitu lah, pokoknya gitu, Miss. Terus bosnya nggak pernah pergi di rumah terus, Miss. berapa orang di rumah sih? Sekarang kan suaminya sama anaknya lagi di Cina, jadi sekarang dia Totalnya berapa sebenarnya? totalnya 3. Terus dia sekarang karena Anaknya umur berapa? anaknya udah gede sih, udah gede, udah besar. Berarti 3 orang dewasa ya? Hmm, Kamu Sinovac atau Biontech, Dok? Suntiknya?
Sinovac. Sinovac. Udah vaksin 3 kali. Iya. Makanya saya hilang badan berapa kilo, Miss? Dulu saya 6. Singapura berapa tahun kamu? Singapura 2 tahun aja. Wah. Hebat. Mobilnya ada 5, rumahnya ada 1 lagi di sebelah sana lagi. Jadi rumahnya ada 2, nggak cuma itu. Di komplek itu dia punya rumah 2. Tinggimu berapa, San? 155. Beratmu? Sekarang 47. Berarti pekerjaanmu sangat berat sekali dong, karena kamu tidak. Nggak siang nggak bisa istirahat, nggak bisa duduk, paling makan aja 15 menit, habis itu terus kerja terus sampai malam jam 9. Jadi nggak ada istirahatnya. Nggak ada. Dan majikanmu masih nanya kenapa kamu nggak renew, kenapa dia Iya. nggak pernah berpikir bahwa dia memperlakukan kamu seperti Iya, ini. seperti Siapa sih itu. yang akan renew? Mm-mm. Bener nggak? Iya, Kalau dia memperlakukanmu dengan baik, walaupun kerjaan banyak kan kamu enjoy. iya, Bener nggak? Sekarang kan masalahnya dia memperlakukan kamu seperti itu, gimana kamu bisa enjoy? iya, Bener nggak? iya, Berarti kan intinya sebenarnya majikan harus memperlakukan cecenya nggak usah dianggap sebagai keluarga. Iya. Yang penting perlakukan cecenya dengan baik sudah cukup gembira kan. Tapi masalahnya kan majikan menganggap pembantu babu. Ya emang bener Iya, babu. Cuman kan kalau sedikit ada hati kan orang males lah mau ganti majikan lagi. Mendingan sama dia lah. Bener Iya, nggak? Iya, kalau saya juga nggak mau ganti majikan kalau misalnya mengerti aja gitu loh, mengerti aja itu pasti saya nggak mau cari-cari, ya udah kerja di situ aja gitu kan. Iyalah, Ini kamu kayak kan kerja sendiri tangan. penyesuaian lagi. Iya, Masih ada anjing, masih ada mobil, masih ini, masih itu, masih kurang bahagia aja majikan. Kan ya juga sulit. Di Singapura majikanmu orang Cina juga? bukan orang India. India? Iya. 2 tahun juga finish kontrak. 2 tahun ya. Jadi intinya derita Cece 2, tapi sebenarnya Cecenya yang satunya juga menderita mungkin, Mbak. Iya, dia juga sebenarnya dia menderita, cuman ya dia kuatin juga. Ini sekarang nggak mau sekarang dia nggak mau suruh nambah lagi juga mau, dia mau cari job lagi. Dia juga sekarang kemarin habis cari job lagi. Kapan dia finishnya? September ini, terus aku November. Oh iya, kamu hati-hati loh, jangan ngomong kalau kamu nggak renew. Takutnya kamu dibalikin atau kamu bilang aja pulang Indonesia, Iya, dia dibeliin makanya tiket sudah diam aja. Iya, saya begitu. Makanya saya tanya sama Miss Yuni gitu, kalau misalnya saya dibeliin tiket gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, memang dalam kontrak Iya, kerja dibelikan Iya, tiket. dibeliin nggak apa-apa. saya Wes, nggak apa-apa, masalah. wes, ha. Saya niatnya gitu, terus nggak apa-apa dibeliin tiket ya nggak apa-apa, hangus atau apa ya nggak apa-apa lah. Iya. Yang penting saya bisa kerja lagi. Sepenting kamu udah keluar dari rumah Iya, itu. Iya itu. Wes, yang Sampai lainnya. saya senang banget sama pokoknya saya bisa finish kontrak, udah sudah bersyukur banget gitu, Miss. Saya udah sangat bersyukur, udah aduh pokoknya senang. Biarin aja lah. Nggak apa-apa. Sebaiknya jangan sampai ada yang terjadi lagi gitu Iya. aja. Ya wes, intinya 2 Cece, bukan Cecenya aja yang ruwet, majikannya yang ruwet karena rumahnya besar, 5 intinya lantai. begitulah. Pokoknya kalau kerja 2 cc, pesan saya kalau 2 cc ya yang baru harus bisa menyesuaikan sama Oh, bagus. saya gitu. Nggak apa-apa ngalah sedikit, nggak apa-apa, namanya manusia rendah hati lebih baik daripada kita tinggi hati. Oke, Gitu. intinya kalau 2 Cece sebenarnya nggak ada yang salah dengan Cece yang pertama Iya. karena dia lebih tahu. Iya. Jadi Cece kedua jangan Iya. sombong. Jangan sombong, harus respect itu aja. Harus Ibaratnya respect Cece yang pertama. juniornya harus menghormati yang senior, itu aja intinya. Suka aku dengan kata-kata kamu. Intinya menghormati yang senior, Iya. bukan karena kamu pinter atau gimana, Iya. karena memang itu tempat dia Iya, duluan, iya, kamu baru benar. masuk. Kalau Oke, saya bagus. gitu. Oke, ada pesan lain buat teman-temanmu yang ada di Indonesia yang belum terbang hari ini? Ya tetap tetap optimis, tetap semangat, tetap berpikir positif lah. Nanti pas kalau waktunya udah terbang pasti bisa terbang, itu aja. Aku tanya, kenapa kamu pengen ke Hong Kong? Karena ya itu pengen Merubah nasib. merubah nasib, membantu keluarga, anak-anak gitu. Anakmu umur berapa? Berapa orang? Satu sudah SMP, satu Umur berapa berarti? 12 tahun. Kamu punya anak 2, cowok, cewek? Cewek semua. Cewek semua. Oke, Iya. jadi kamu berjuang untuk mereka. Iya. Oke. Dan mereka sekolah butuh uang banyak, makanya kamu nekat ke sini. Iya. Kira-kira berapa tahun lagi kamu akan ada di sini? Berapa tahun lagi ya? Ya Atau nunggu anakmu jadi sarjana? sebenarnya gini, Miss, kadang kepikiran kepengen ini anak Bersama anak? bersama anak gitu, bisa melihat anak sekolah gitu, tapi dilihat lagi ekonomi gimana gitu loh, Miss. Ekonomi nggak ada yang bantu, jadi ya
paling bisa lewat HP doa gitu ya, selama saya masih ada kekuatan untuk bekerja, pengennya bekerja gitu. Oke, sampai kalau bisa anakmu sampai Iya, lulus sampai kuliah. sekolah gitu, sampai sampai sekolah gitu, jangan kayak mamanya gitu, kasihan. Pernah nggak berpikiran bahwa anakmu kan dua-duanya cewek, Mm-mm. kalau dia sudah lulus kuliah untuk dijadikan dia pembantu agar ke Hong Kong? Nggak apa-apa, yang penting saya nggak apa ya, anak saya biar saya sekolah tinggi atau nggak apa-apa, yang penting saya kepengen anak saya itu menghargai hidup, mengerti apa itu artinya kerja keras gitu, jangan 唔好先。唉你嗰條線撞咗啊！係變咗咧，幫你穿過條線啊！係咁啊唔俾做得到喎，咁點啊？咪換係咪點咧？做唔到啊嘛，冇時間啊！冇時間做唔到，係啊咁聽日聽日啦，盡量啦，好冇？哦好啊好啊咁你有，我記得你好似買咗個玻璃鎖啊嘛。係係係有，咁你唔好用住啦，唔好用住個玻璃好啊鎖，好冇？好啊好啊我而家幫你清下啲嘢上去先，好冇？好啊好啊好ah. Jadi intinya nggak gini pertanyaanku, setelah kamu bekerja keras untuk anakmu lulus sekolah dan di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan dan dia menanyakan dia ingin bekerja di Hong Kong jadi pembantu, boleh nggak? boleh, nggak apa-apa. Kenapa boleh? Boleh, karena biar dia belajar kerja keras itu seperti apa, jangan cuma enak-enak gitu aja. Nggak apa-apa kerja keras jadi pembantu, nggak apa, kalau nggak selamanya dia pembantu bertahun-tahun, nggak, biar dia merasa, dia ngerti kerja keras itu seperti apa, nggak masalah. Oke, sebentar. Jadi intinya saat ini kamu berjuang untuk dia agar dia punya pendidikan yang Iya, lebih di iya. Indonesia. Gampangannya jadi sarjana. Iya. Tapi setelah di Indonesia lulus dia tidak mendapatkan pekerjaan dan pingin ikut jejak kamu izinkan. Izinkan. Kenapa tidak, daripada harus bermalas-malasan nggak kerja? Kenapa sih, apa salahnya? Tapi jadi pembantu direndahkan loh Mbak, sampean aja bilang sampai mentalnya iya, digituin. direndahkan, sangat direndahkan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Orang yang sekolah tinggi jadi pembantu nggak apa-apa. Sekolah tinggi jadi pembantu pun nggak apa-apa, yang Nggak penting nggak apa-apa, tapi nggak selamanya jadi pembantu gitu kan, biar dia belajar kerja keras gitu aja, maksud saya gitu, paham nggak? Bukan saya oh, berarti oke. saya sekolahin kamu nanti tinggi kamu jadi pembantu, enggak gitu, cuman misalnya kalau sampai nggak dapat pekerjaan dan dia ingin bekerja menjadi TKW di Hong Kong, ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu kan tekad baik, dia ingin kerja keras, nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya Gitu. sampean dengar kemarin yang mbak-mbaknya yang anaknya diizinkan ke sini tuh nggak ada masalah ya, sebenarnya bagus juga. Yang mana? Karena kemarin ada beberapa anak yang anaknya sekolah di kedokteran, habis itu disuruh ke sini, terus ada lagi ya anaknya yang lulusan sarjana, anaknya pingin ke sini. Jadi menurut sampean wajar aja, nggak ada masalah gitu ya. Wajar aja, nggak masalah. Jadi sampean mengizinkan anak kamu mengikuti jejak kamu jadi pembantu. Kalau sudah no choice, kalau misalnya dia dari keinginan dia, misalnya dia kepengen kerja di Hong Kong gini. Karena sudah nggak ada pilihan, maka Iya. sampean izinkan Iya. untuk dia. Iya, tapi kan jarang kan, biasanya anak-anak nggak mau lah saya kerja kayak gitu biasanya. Kalau misalnya dia mau, ya nggak apa-apa, kamu kepengen nyobain kerja di Hong Kong, kepengen tahu gimana rasanya kerja keras di Hong Kong kayak apa, ya nggak apa-apa. Oke. Jadi intinya sekarang saya bisa tahu bahwa banyak sebenarnya tidak ada seorang ibu pun yang mengizinkan anaknya untuk menjadi pembantu. Tapi kalau memang sudah tidak ada pilihan lain, kenapa tidak? Karena gimana pun kerja jadi pembantu memang direndahkan, tapi kan rezekinya halal, Iya. tidak mencuri, tidak jadi pelakor, Iya, tidak jadi iya. penjahat, perampok. Itu lebih baik jadi Iya. pembantu daripada melakukan sesuatu yang Iya. tidak bagus. Nah, Begitu menurut kalau pendapat. dengan jadi pembantu kita bisa rendah hati, kita bisa belajar lagi, nggak sombong, nggak apa-apa. Nggak selamanya tuh orang jadi pembantu terus, kan banyak Oke, pembantu. tidak selamanya jadi pembantu. Betul. Walaupun saya S1, walaupun saya sarjana, tapi kan tidak selamanya saya Iya. jadi pembantu. Setidaknya punya pengalaman bagus di Hong Kong, Iya. Bisa sekolah, bisa itu 老 semua. 師，我 Hai, 問多你一句，你要嗰啲開門掣有幾多個嘅？嗰啲開門啊，啊你知唔知有幾多個啊？兩個仲有一個喺邊度？開門一個，咩意思我唔明啊？即係你撳開門嗰度啊，係開門掣有幾多個啊？一個，打嗰啲係啊，第一門個口冇啦係嘛？冇其他，第一個因為你嗰度唔知點解撞到啲線咧亂晒龍。係啦，冇可能第一個好似我知你之前我唔知喎。唔緊要啦，到時我帶埋嗰個呢個門口掣，你嗰都要換埋㗎啦。好啊好啊，同埋你需唔需要用啲 remote 咧？咁樣好啲嘅其實。遙控係好啲㗎，係啊好啊即係你坐喺度。係啊，可以開門，係咯，好啊。幾多錢？我到時再話俾你聽。好啊你使唔使閂門？幫你閂門。我唔使，可以㗎，唔該晒。我走先嚇。好，唔該晒. Jadi intinya walaupun
jadi pegawai pun belum jaminan juga. Tapi kayak kamu pendidikannya nggak tinggi tapi kamu bisa bahasa Inggris, itu karena ke luar negeri, benar tidak? Iya. Oke, jadi aku ambil poinnya aja. Siapapun Anda pendidikan tinggi atau tidak, yang penting punya hati yang baik, Iya. rendah hati, Iya. tidak perlu sombong apapun yang terjadi. Semakin kaya, semakin punya martabat tinggi, bukan berarti harus merendahkan. Lebih baik merendahkan diri Iya. sendiri sampai tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Benar nggak? Iya, benar, Miss. Bangga jadi salah satu keluarga kamu, dan aku bangga bisa kenal sama kamu. Karena Saya juga. banyak mbak-mbaknya itu sombong banget dalam berbicara. Saya juga tahu kok ada mbaknya yang nada-nadanya kayak tinggi banget gitu loh. Tapi kamu orang tua yang hebat. Selamat buat kamu. Terima kasih dan Iya. bye-bye. Bye.